Karena ibadah sholat itu adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Ya. Dengan alasan apapun, dia punya Allah yang maha besar. Melalui ibadah sholat dia mengkomunikasikan segala sesuatunya. Ternyata berpengaruh positif ya terhadap tubuh kita, terhadap kesehatan kita. Nah, maka hakikatnya sholat itu merangkum semua konsep-konsep agama secara integral, secara garis besar. Memang kita harus bisa menyampaikan pesan-pesan agama itu menyesuaikan dengan kadar logika, kadar pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Salman semua, kembali lagi kita di Tanya Ustadz. Suatu program yang insya Allah akan memberikan ilmu-ilmu baru kepada kalian yang belum tahu. Dan untuk yang sudah tahu, insya Allah menjadi pengingat agar ilmunya tetap melekat. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di Tanya Ustadz di tahun 2024 ini. Tentunya saya hanya seorang narasumber yang akan bertanya kepada Astagfirullahaladzim. Tentunya saya hanya seorang pembawa acara. Nanti akan ada narasumber yang akan saya tanya-tanya. Nah, di sini saya ditemani oleh seorang ustadz yang sudah sering untuk mengisi Tanya Ustadz ini. Beliau adalah Ustadz Jul. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah setahun ya, Tad, nggak ketemu. Iya. Dari 2023 ke 2023 sampai 24 ya. Iya. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, walaupun ini sedikit batuk, mudah-mudahan ini lancar ya. Amin. Ada serak. Semoga tetap tersampaikan lah ilmunya. Iya, mudah-mudahan. Nah, Tad, alhamdulillah ya kita bisa melalui 2023 gitu kan sampai ke 2024 yang dimana sekarang juga kita sudah memasuki ya saat podcast ini ditayangkan di tag gitu, diambil gambar videonya yaitu bulan Rajab gitu. Dimana yang setelah ya saya ketahui tentang bulan Rajab yaitu adalah salah satu bulan yang istimewa di kalender kalender Islam yaitu. Nah, kenapa istimewa? Salah satunya karena adanya peristiwa Isra Mi'raj, yang dimana itu tuh sangat penting ya bagi umat Islam tuh, karena ada semacam mungkin bisa disebutnya oleh-oleh ya tadi. Iya. Oleh-oleh dan dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa ibadah yaitu sholat. Tapi ya kita mungkin nggak bakal ngebahas tentang hukum sholat dan semacamnya, karena itu mungkin ya udah pada tahu ya. Iya. Ada pembahasannya mungkin secara khusus nanti. Nah, cuman beberapa hari kemarin saya tuh baca-baca artikel bahwa ternyata sholat tuh ini bisa memberikan kesehatan kepada fisik dan mental gitu. Iya. Nah, kan itu sangat jarang mungkinnya saya dengar di kajian dan semacamnya. Nah, Ustadz sendiri nih sebagai yang mungkin sering ketemu dengan jamaah dan semacamnya, melihat hal itu, apakah emang pengetahuan tentang bahwa sholat bisa memberikan kesehatan dan ya kesehatan kepada fisik dan mental, informasi itu tuh di kalangan masyarakat awam tuh apakah sudah menyebarkah atau enggak gitu, bahwa ternyata ya sholat tuh memberikan manfaat yang lebih gitu dari bukan sekedar iman gitu, tapi untuk kesehatan sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Terima kasih Kang Yusri bisa hadir kembali di podcast yang insya Allah mudah-mudahan memberikan banyak manfaat. Amin. Kita sama-sama belajar, bisa saling sharing ilmu. Ya nanti kalau ada teman-teman yang mungkin barangkali tidak setuju ataupun tidak sejalan dengan apa yang disampaikan, mungkin bisa komentar ya di kolom komentar. Tapi insya Allah bukan artinya tatkala contohnya saya duduk di hadapan Kang Yusri ataupun di hadapan teman-teman sekalian secara online ini paling tahu, tidak, tapi tentunya kita sama-sama saling mengisi lah. Mudah-mudahan ada ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan, ada pengetahuan-pengetahuan baru yang mungkin bisa dikembangkan. Ya, terkait dengan pertanyaan tadi yang menarik sekali, mengingat bahwasanya yang kita ketahui bersama sholat itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dikatakan istimewa. Bukan artinya yang lainnya tidak istimewa, tapi
Mengapa disebut istimewa? Ya kita tahu sendiri bahwasanya perintah sholat itu adalah di mana Allah Subhanahu wa taala langsung memberikannya atau menginstruksikan langsung kepada Rasulullah tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya, berbeda dengan perintah-perintah lainnya, itu biasanya didelegasikan ya melalui malaikat Jibril ya, di mana posisi Rasulullah pada waktu itu di bumi ataupun di di rumahnya di bumi, bukan di langit kan. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat Allah undang melalui peristiwa Isra Mi'raj yang luar biasa, yang spektakuler, yang itu tidak akan bisa diukur ataupun bisa diolah oleh logika, tapi kita sebagai orang yang beriman yakin bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu benar adanya karena itu disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga oleh Rasulullah di dalam banyak hadisnya. Nah, dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah ke langit ya, Rasulullah tentu selain di sana sesungguhnya kan sebagai sebagai penghibur lara. Ya, peristiwa tersebut terjadi setelah yang disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan ya, karena Rasulullah ditinggal wafat oleh dua sosok yang sangat berpengaruh, yang sangat berperan dalam perjalanan dakwah. Yang pertama adalah istri beliau Siti Khadijah, yang kedua adalah paman beliau yaitu Abu Thalib ya. Dua-duanya ini penyokong dakwah Rasulullah ya. Khadijah menyokong secara mental dan juga dukungan dana finansial. Abu Thalib itu termasuk yang membela bagaimana Rasulullah yang selama ini ditekan, Rasulullah selama ini diancam dan sebagainya, maka Abu Thalib yang melindunginya kan gitu. Nah, kedua orang ini hampir bersamaan, mungkin waktunya tidak terlalu lama selangnya, itu meninggal, dan ini yang menjadi semacam pukulan berat ya, bagi Rasulullah, bahwa dua orang ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengundang beliau ke langit ya untuk memberikan hiburan bahwasanya Rasulullah tidak sendiri ya. Ada Allah yang maha besar yang akan senantiasa melindungi, ada Allah yang maha kaya yang akan memberikan apa yang dibutuhkan dalam dakwah ini ya. Nah, salah satu dari peristiwa ataupun perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah sholat ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atau memerintahkan sholat kan, sebelum perintah-perintah yang lainnya. Nah, dari peristiwa ini kita bisa mengambil satu pelajaran ataupun hikmah ya, bahwa tatkala sholat itu begitu istimewa ya, perintahnya langsung oleh Allah langsung kepada Rasulullah tanpa melalui malaikat Jibril, ini menunjukkan bahwasanya ya kita juga harus memiliki perhatian yang besar. Itu pertama. Yang kedua, tentu manfaatnya atau hasil yang didapatkan oleh orang yang mengerjakan sholat itu juga akan luar biasa, karena ibadah sholat itu adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan ya, dengan alasan apapun, kecuali yang bagi wanita yang berhalangan ya. Tapi bagi khususnya kaum laki-laki, kaum bapak-bapak, kaum kita, kaum Adam, itu tidak boleh ya, dalam alasan sakit, alasan sibuk, alasan nggak punya uang, alasan lagi bingung, alasan lagi galau, itu nggak bisa menjadi alasan kita untuk meninggalkan sholat ya. Makanya sholat itu luar biasa, harus betul-betul menjadi perhatian, sehingga efeknya tentu juga dapat dirasakan kan gitu loh. Terutama dari segi mental dulu ya, kita berbicara bagaimana sesungguhnya sholat itu kan sebagai mi'rajnya ya. Kalau Rasulullah mi'rajnya melalui perjalanan ke langit, maka mi'rajnya seorang mukmin adalah mi'rajul mukmin as-shalah. Sholat itulah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Bagaimana sesungguhnya tatkala orang-orang yang beriman itu melaksanakan sholat, maka sesungguhnya dia berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa dia berkomunikasi, bahwa dia sedang menyampaikan hajat-hajatnya, kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, segala kegelisahan, segala gundah gulana, segala kebingungan, maka sholat melalui ini instrumennya untuk memberikan kepada kita efek ketenangan. Nah, mental kan, sehingga kalau orang menjaga sholatnya, maka mentalnya akan baik ya. Dia tidak akan menjadi orang yang putus asa, dia tidak akan menjadi orang yang galau, dia tidak akan menjadi orang yang takut terhadap masa depannya. Kenapa? Dia punya Allah yang maha besar. Melalui ibadah sholat dia mengkomunikasikan segala sesuatunya. Makanya kan ada waktu-waktu khusus di mana kita harus, selain tentunya sholat wajib ya, yang harus menjadi sesuatu yang harus diperhatikan, termasuk ibadah sholat lainnya seperti sholat malam ya, di mana di
tengah malam yang sunyi, di sepertiga malam yang dimana kebanyakan orang mungkin lebih banyak menghabiskan untuk tidur, maka di sana ada suatu kondisi, ada suatu momen yang sangat luar biasa di mana seorang mukmin, seorang hamba Allah sedang berkomunikasi, bermunajat. Maka segala beban yang dia derita, segala masalah yang dihadapi itu ringan. Dari aspek mentalnya sangat luar biasa. Kemudian aspek kesehatan, jelas sekali. Sholat itu kan termasuk ibadah yang mengharuskan ada gerakan ya. Dan gerakan-gerakannya juga khusus ya. Tidak boleh kita kita berimprovisasi ya untuk sholat kan gitu. Itu mah sudah dari dulu sudah disebutnya udah kuno. Udah kuno kan gitu. Ya kita melakukan gerakan sholat yang luar biasa itu tidak boleh. Cuma kalau seandainya kita konsisten, kemudian kita betul-betul melakukan gerakan sholat sebagaimana yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah, di sana ada gerakan yang luar biasa. Para penyuka yoga itu kagum dengan gerakan sholat. Ya, contohnya begini saja. Tatkala takbiratul ihram, ya kan takbiratul ihram itu posisi tangan itu sejajar dengan bahu atau menempel salah satu ujung jarinya ya ke telinga. Nah, ini kan kalau betul-betul dipraktekkan dengan benar, maka akan ada gerakan gerakan relaksasi ya. Ya, itu meliputi pundak, kemudian juga bahu kan gitu. Kemudian juga punggung. Nah, itu kan coba kita lihat berapa kali gerakan tersebut dilakukan dalam sholat. Ya. Artinya kan orang-orang yang senang kan suka menggerak-gerakkan tangannya kan kayak gitu, macam-macam kan. Nah, dari sholat sendiri kalau seandainya dia betul gerakannya, maka akan membawa perubahan pada kesehatan fisiknya. Dari struktur tulangnya yang bagus, ruku kan gitu. Kan kata Rasul itu atau praktek Rasulullah kalau ruku itu tidak terlalu mendongak, tidak terlalu menunduk, tapi imbang kan gitu. Nah, di sana kan ada gimana punggung tulang punggung itu harus betul-betul rata kan gitu. Sujud begitu juga. Artinya gerakan-gerakan sholat termasuk dalam menekuk kaki, tatkala sujud bagaimana posisi ujung jari itu harus menghadap ke kiblat. Berarti kan harus ditekuk gitu kan. Nah, di sana kan ada gerakan-gerakan yang dimana tulang-tulang itu betul-betul ditempatkan pada posisinya. Ya, bagaimana gerakan itu membutuhkan konsentrasi. Ya, sehingga sholat itu kalau betul gerakannya itu tidak akan asal-asalan. Ya. Nah, dari sana ya itu senamnya orang mukmin kan seperti itu. Ya, bangun tidur, sholat subuh kan atau sebelum subuh. Udah senam duluan kan. Ya. Kalau orang lain yang tidak pernah sholat mungkin senamnya jam 7 ya, jam 8. Kalau orang mukmin itu senamnya dari jam 3, dari jam 4, jam 5, dari sejak dia sholat malam, tahajud, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh. Itu kan gerakan-gerakan senam ya tanpa kita sadari. Jadi artinya secara kesehatan juga itu pasti akan berpengaruh. Sujud bagaimana kondisi oksigen mencukupi ke arah otak, di mana otak akan sehat. Otak akan berjalan dengan baik dan berpikir dengan baik, sehingga mestinya orang yang rajin sholat, orang yang konsisten sholatnya, dia akan cerdas. Karena asupan oksigen terhadap otaknya itu lancar, seimbang kan gitu. Mestinya seperti itu. Ya. Artinya jelas sekali tatkala Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan sholat 5 kali dalam sehari ditambah dengan sholat sunatnya, itu bukan tanpa sebab, bukan tanpa tujuan ya. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Baik aspek kesehatan mental yang terus dibina ya, bahwa dalam segala kondisi apapun, mungkin kita senang, mungkin kita susah, mungkin kita lagi di atas atau di bawah, jangan pernah lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tatkala seorang hamba senantiasa hatinya terpaut dengan Allah, maka kehidupan ini tidak akan ada yang tidak akan ada yang susah, tidak akan ada yang bingung kan itu. Semuanya lancar-lancar saja. Masalah apapun itu kecil, karena Allah yang akan memberikan solusinya. Ya, tidak ada kesulitan yang mudah kecuali dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita yakin ke arah sana, maka insya Allah ya, kita punya optimisme, kita punya kepercayaan diri, ya kita juga punya keyakinan bahwasanya ya semuanya akan baik-baik saja, insya Allah. Nah, ya kan mungkin untuk pengetahuan ya tadi seperti bahwa ternyata si sholat itu memberikan efek lain kepada tubuh itu. Itu mungkin nggak semuanya mengetahui. Untuk masyarakat awam, apakah ya dalam pandangan Ustadz, apakah mereka
sudah mengetahui itu atau enggak sih, Tat? Iya, terkait dengan apakah mereka paham atau tidak mungkin perlu ada riset ataupun perlu ada. Cuma memang mestinya tatkala menerangkan sholat itu bukan hanya terbatas pada fikihnya ya, gerakannya dan sebagainya, tapi juga di sana dijelaskan mengapa gerakannya harus seperti itu. Ada hikmahnya, walaupun tentu tidak 100% itu betul ya, tapi minimal kita bisa mengambil pelajaran mengapa harus ruku seperti itu. Betul, itu memang dari sononya ruku seperti itu, tidak boleh dirubah-rubah. Tapi kan kita bisa mengambil ini ya. Nah, itulah yang disampaikan ya, bahwa fikihnya juga harus supaya sholatnya benar, tapi manfaat di balik itu semua ya itu juga harus diketahui supaya apa? Supaya lebih semangat kan gitu. Bahwasanya ya ternyata ibadah itu ternyata bukan hanya sekedar bagaimana kita membangun hubungan baik kita dengan Allah, tapi juga ternyata berpengaruh positif ya terhadap tubuh kita, terhadap kesehatan kita. Nah, kalau sudah seperti itu kan maka orang akan butuh. Ya, kalau orang sudah butuh maka tidak akan ada lagi apa ya beban ya. Kalau mau melaksanakan sholat kan selama ini mungkin orang ada banyak yang merasa beban. Aduh, udah sholat lagi gitu. Padahal baru saja sholat. Nah, sholat jadi beban kan gitu. Coba kalau dia butuh seperti makan kan. Jadi enjoy aja kan. Wah, makan kan gitu. Wah, sholat kan gitu. Bahkan wah, kapan dia sholat? jadi pingin sholat. Ya, menunggu-nunggu kan seperti sahabat itu bagaimana mereka menunggu sholat itu seperti menunggu makan kan gitu. Rindu kan gitu. Dilihat jam kok belum sholat juga. Ada kerinduan seperti itu. Mungkin ya belum ya kita sampai ke sana. Tapi memang harus ditanamkan kebutuhan ya. Karena memang kalau kita makan makanan itu kan nutrisi untuk tubuh. Ya, kalau sholat itu ya nutrisi untuk iman, untuk spiritual kan. Itu juga dibutuhkan supaya hati kita tetap hidup kan gitu. Nah, ya tadi juga dari penjelasan Ustaz ya udah dijelasin bahwa dengan caranya disampaikan perintah sholat ini tuh ya istimewa lah daripada perintah-perintah lain. Dan saya juga baca kayak bahwa kalau kita emang pengen memperbaiki hidup ya perbaiki dulu sholatnya. Iya. Nah, berarti kan emang menjadi suatu apa ya hal dasar dalam konsep-konsep beribadah untuk ibadah-ibadah lain. Nah, kalau misalnya ada gak sih caranya gitu untuk kita ya untuk menjelaskan konsep-konsep agama melalui sholat gitu agar dapat lebih dipahami oleh masyarakat awam gitu. Ya, mengapa sholat itu begitu penting sampai dikatakan sebagai imaduddin ya disebutnya as-sholatu imaduddin, bahwasanya sholat itu tiang agama. Yang namanya tiang itu kan menopang ya, menopang dinding, menopang atap dan sebagainya, termasuk juga bagaimana pondasi itu akan kokoh. Nah, begitu juga sholat. Maka hakikatnya sholat itu merangkum semua konsep-konsep agama secara integral, secara garis besar. Contohnya Islam sholat itu mengajarkan yang namanya kedisiplinan. Kan sholat itu terikat dengan waktu kan, tidak sah kita sholat itu di luar waktunya, mau itu 1 menit sebelum waktunya atau 1 menit setelahnya, kecuali memang kondisi-kondisi tertentu, contohnya kita ketiduran atau lupa sholat zuhur, pastinya dari jam sekian ke jam sekian, ternyata sampai lewat dari itu kita belum terbangun dari tidur kita, maka dibolehkan kan gitu. Tapi itu kan kondisional ya, pada asalnya bahwasanya kita terikat dengan yang namanya waktu. Nah, artinya mengajarkan kedisiplinan bahwa seorang mukmin yang dia konsisten melaksanakan sholatnya, tentu dia akan perhatikan waktu. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali Allah bersumpah dengan waktu. Ya, sehingga kalau orang sudah mampu menghargai waktunya, maka dia akan menjadi orang yang sukses kan gitu. Nah, dari kedisiplinan, kemudian juga kejujuran. Ya, coba kita sholat contohnya sendirian. Kan hanya kita yang tahu dan Allah tentang apakah kita kentut atau tidak kan. Nah, ternyata kita kentut. Nah, lihat kanan, lihat kiri, lirik kanan, lihat kiri, nggak ada siapa-siapa. Udah aja, terusan aja. Nah, berarti kan tidak jujur kan gitu. Nah, sholat mengajarkan kejujuran, walaupun kita sedang sendirian, tidak ada seorang pun yang tahu kita batal atau tidak. Tapi kalau kita sudah batal, ya wayahna kan gitu dalam bahasa Sunda. Mesti membatal mesti wudu lagi kan. Gitu. Begitu juga apalagi kalau kita tarik pada konsep sholat berjamaah, itu luar biasa sekali. Tentang konsep kepemimpinan, tentang konsep ketaatan, ya makmum harus taat kan kepada imam kan, itu tidak boleh. Makanya kan makmum terhadap imam itu kan ada adab-adabnya, tidak boleh mendahului, ya tidak boleh juga membersamai itu nyarang bareng lah kan gitu. Gerakannya bareng, tapi apa harus ikut kan gitu, mengikuti berarti imam dulu baru kemudian diikuti oleh makmumnya. Dan juga tidak boleh terlalu renggang itu dalam pengertian
imam sudah ruku, dia masih aja berdiri kan iya, gitu. iya. Ada beberapa. Sampai lama kan sampai seperti itu. Artinya dia mesti memperhatikan itu. Nah, di sana kan ketaatan kepada pemimpin. Bagi pemimpin juga begitu juga harus siap untuk dikoreksi. Kalau kalau bacaannya salah itu kan dikoreksi oleh makmum. Kemudian kalau gerakannya salah juga dikoreksi dengan ucapan subhanallah kalau untuk laki-laki dan tepuk tangan kalau untuk perempuan. Dan harus menyadari, ya, jangan kekeh lah kalau dalam bahasa Sunda itu kekeh, pokoknya saya kumah saya kan itu. Nggak bisa, itu ada koreksi dari imam, dari makmum harus diperhatikan. Nah, itu kan konsep-konsep yang luar biasa kayak gitu. Dan di sana juga dalam sholat berjamaah, imam tidak boleh egois. Harus paham bagaimana kondisi makmum. Makanya Rasul itu ringankan sholatmu, karena di sana ada yang sakit barangkali, yang lemah, yang tua. Sehingga suatu saat kalau Rasul sedang menjadi imam, kemudian di belakang ada makmum perempuan yang anaknya menangis. Ya tentu anak menangis membutuhkan perhatian ininya ibunya. Maka Rasul mempercepat, meringankan kan gitu. Jangan sampai jangan sampai menjadi semacam beban. Bahkan Rasul menyebutkan sebagai fitnah. Tatkala suatu saat Muaz bin Jabal mengimami sholat, bacanya panjang. Lalu ada makmum yang memisahkan diri. Pada dasarnya memisahkan diri dari jamaah sholat itu terlarang. Ya, dia memisahkan diri dan diketahui oleh tadi Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal mengatakan kamu munafik karena memisahkan diri dari imam. Sampailah berita tersebut tidak terima. Sahabat tadi dikatakan munafik oleh Muaz bin Jabal. Datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya dikatakan munafik oleh Muaz bin Jabal. Apa perkaranya? Diceritakan seperti itu. Maka justru yang ditegur itu adalah Muaz bin Jabal. Afatanun anta ya Muaz? Apakah kamu akan membuat fitnah di kalangan umatku, wahai Muaz, kan gitu. Artinya di sini ada semacam aturan-aturan yang tidak yang harus diperhatikan ya kan gitu. Makanya fikih dalam salat berjamaah, bagaimana seorang imam, bagaimana seorang makmum itu diperhatikan. Nah, itu konsep-konsep yang luar biasa dalam kehidupan. Tentang kepemimpinan, kejujuran, kedisiplinan dan sebagainya, tentang bagaimana bersuci sebelumnya kan gitu. Ya, bersuci itu kan toharo itu bukan hanya sekedar aspek fisik, ya toharo dari najis, tapi juga toharo dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Jangan sampai kita wudu suci badan kita dari najis, di sementara lisan kita masih penuh dengan dosa, memfitnah, menggunjing dan sebagainya. Nah, ini kan sapa godos kalau dalam bahasa nggak matching, nggak cocok kan gitu. Padahal kan mestinya harus seimbang kan gitu, harus cocok. Nah, artinya dalam ibadah sholat itu menggambarkan bagaimana konsep-konsep dalam beragama, konsep kehidupan pada intinya kan gitu. Makanya sholat itu harus diimplementasikan dalam kehidupan, harus cocok kan gitu. Ya, dan tatkala orang merenungi tentang sholat itu luar biasa. Allahu Akbar itu kan bagaimana ikrar seorang hamba itu bahwasanya Allah yang maha besar. Ya, sehingga tatkala seorang itu memahami bahwasanya Allah yang maha besar, dia tidak akan sombong dengan hartanya, sombong dengan apanya kan itu, karena semua itu adalah pemberian dari Allah kan. Menyombongkan apa kan gitu. Nah, ini kan filosofi sholat yang mestinya dipahami oleh semuanya kaum muslimin, sehingga betul lah sholat itu kalau seandainya ditegakkan itu tanha anil fahsyai wal munkar, itu mencegah perbuatan keji dan munkar, bisa meminimalisir yang namanya kejahatan. Ya, sholat dan sholat kan itu wasiat Rasul terakhir kan tuh, sholat supaya apa? Memperhatikan sholat, bukan hanya sekedar gerakannya, tapi nilai-nilai di balik itu yang harus juga perlu diperhatikan. Ya, karena kan sholat itu bukan hanya sekedar gerakan, tapi di sana ada pesan-pesan yang harus dipahami dan disampaikan. Masya Allah ya, dari mulai ya konsep disiplin dan jujur sampai kepemimpinan gitu kan. Ternyata ya banyak banget gitu makna dari ibadah sholat kita gitu. Ternyata kan makin banyak mungkin ya untuk umuran saya ya, dimana informasi makin gampang gitu. Dari tadi yang katanya sholat juga memberikan kesehatan kepada tubuh seperti yoga dan semacamnya. Nah, berarti apakah terdapat perbedaan paham nggak sih tentang sholat ini antara generasi muda dan generasi tua gitu? Ya, mestinya sih terkait dengan pemahaman sholat yang baik dan benar, termasuk juga mungkin efek-efek yang ditimbulkan, manfaat yang dapat didapatkan dari pelaksanaan ibadah sholat itu ya tidak ada perbedaan ya antara generasi muda dan generasi tua. Artinya memang diharapkan itu semua dipahami. Cuma memang kan generasi muda biasanya kan
sifatnya apa ya? Sifatnya sesuatu yang instan, kemudian logis ya, masukkan gitu. Ya, memang kita harus bisa menyampaikan pesan-pesan agama itu menyesuaikan dengan kadar logika, kadar pemahaman mereka, ya akal mereka kan gitu. Tapi tetap tidak boleh melepaskan dari esensi kan gitu. Tinggal bagaimana caranya kan gitu. Artinya bahwasanya memang mestinya tidak boleh ada gap ataupun tidak boleh ada perbedaan sholat yang dipahami oleh kaum dewasa ataupun kaum tua dengan kaum muda itu ya harus sama-sama harus dilaksanakan dengan khusyuk, sama-sama harus dilandasi dengan niat yang ikhlas dan hanya meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu kan prinsip-prinsip umumnya kan gitu. Cuma tentu dalam hal ini kalau saya lihat memang perlu juga pemahaman yang memadai lah kan gitu, dan disampaikan juga dengan bahasa yang mudah dicerna kan gitu, bukan bahasa yang sifatnya menggurui, bukan sifatnya seperti ya kita menyesuaikan dengan bahasa anak muda lah kan gitu, gen Z ya atau disebutnya gen milenial. Lupa sih. ya tentunya juga kalau kegiatan pengajian itu juga harus dibedakan ya. Mustaminya siapa ini kan gitu, kaum tua kan gitu ya, sesuaikan dengan mereka. Biasanya kan buka buku kemudian dikaji secara runut. Kalau kaum muda kan tidak mungkin seperti itu kan gitu, mungkin bisa dengan bahasa-bahasa. Intinya memang harapannya itu semua dipahami dengan baik oleh semua kalangan kan gitu, sehingga nanti kan generasi milenial ini nanti kan akan menjadi dewasa dan juga harus paham, dan ini harus membuat perubahan kan gitu, harus membuat perubahan bagaimana remaja itu dia akan memberikan sesuatu kontribusi yang positif ya, sehingga nanti begitu dia beranjak kepada dewasa dia lebih mampu untuk mengembangkannya kan, termasuk hal-hal yang sifatnya tadi rutinitas ibadah kan gitu. Itu tentu akan lebih mempengaruhi terkait dengan pola pikirnya, terkait nanti rencana-rencana ke depannya kan gitu. Dan ini sholat itu sangat luar biasa. Kalau kita konsisten dengan sholat itu mampu merubah ya arah kehidupan kita menjadi lebih baik kan gitu. Masya Allah. Tapi emang terjadi seperti itu ya Ted, untuk generasi sekarang mungkin ya? Ya bisa dikatakan generasi muda kita mungkin banyak yang abai ya, masih abai kan gitu. Kalau generasi tua mungkin karena barangkali sudah merasa dekat ya. Jadi banyak yang akhirnya ke masjid, sholat kan gitu. Kalau generasi mudanya ya mungkin lebih banyak cuma memang ini tugas kita bersama kan gitu. Bagaimana generasi muda kita itu tercerahkan dengan agama, supaya mereka dekat dengan masjid, supaya mereka rajin sholat, harapannya. Karena kalau dibiarkan seperti itu tanpa ada sentuhan, tanpa ada kepedulian, ya khawatir juga kan gitu. Bagaimana nanti ke depannya kan gitu. Ya, maksud itu tadi dengan ya kan generasi sekarang tuh anak-anaknya kritis gitu dan semacamnya. Mungkin ada juga yang mungkin sampai ekstrim lah berpikirnya bahwa ngapain sih ibadah dan sebagainya. Apa sih sholat, apa manfaatnya kan gitu. Pada akhirnya muncullah kayak tadi teori-teori bahwa ya bisa mensehatkan tubuh, mental, dan ternyata ya banyak lah pada akhirnya untuk dikasih penjelasan kepada generasi-generasi sekarang. Masya Allah banget Ted, informasinya. Ini ya sedikitnya saya bukan sedikit sih, banyak banget gitu informasi yang saya temuin hari ini dari obrolan ini. Untuk Sobat Salman semua, ya seperti yang kalian tadi tonton gitu, jangan sampai lah kalian tuh ninggalin sholat gitu. Pada akhirnya ya emang sholat tuh hal yang wajib untuk dilakukan oleh seorang muslim gitu. Terlebih lagi banyak banget lah gitu manfaatnya untuk yang bisa kita ambil hikmah-hikmahnya. Nah, sebelum kita tutup, mungkin dari Ustadz ada yang ingin Ustadz sampaikan untuk Sobat Salman semua tuh? Iya, teman-teman sekalian, jadikan sholat itu sebagai mercusuar. Ya, kalau tadi bahasanya adalah tiang, ya saya mau menyebutnya dengan mercusuar yang nanti akan menjadi memberikan pencerahan, memberikan penerangan terhadap kehidupan kita semua, sehingga tatkala kita konsisten dengan sholat kita, maka insya Allah ya kita akan menjadi orang yang lebih lebih optimis ya, lebih yakin, kemudian juga kita lebih enjoy menghadapi kehidupan yang mungkin kita tidak tahu bagaimana selanjutnya arah kedepannya. Tapi kita yakin dengan sholat yang namanya Al-Quran mengatakan wasta'inu bisabri washolah. Kita minta pertolongan
kepada Allah melalui sabar dan sholat. Artinya sholat itu adalah media kita minta pertolongan. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa menolong kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa meringankan beban kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memudahkan masalah kita kecuali Allah. Maka minta pada Allah melalui sholat. Sholat menjadikan media kita untuk berkomunikasi terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, sebuah kata-kata yang bagus lah dari Ustadz Jul ya. Mungkin dari saya sendiri ya mengutip dari banyak hal ya yang udah banyak di sosial media gitu. Jika hidup memberantakan ya untuk mengawali memperbaikinya ya dimulai dari sholatnya. Jadi untuk Sobat Salman semua, semoga tetap teguh dalam keimanannya dan tidak lupa untuk beribadah. Sekian untuk Tanya Ustadz hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.